bareng sama orang tua? Nggak akan ada lagi kematian di sana? Walaupun sekarang lu tinggal sama ibu lu di rumah, pasti ada saatnya berpisah. Pasti ada saatnya ibu kamu meninggal atau kamu dua yang meninggal. Tapi kalau kamu tinggal bareng sama orang tua di surga, nggak akan ada waktu yang memisahkan lagi. Sabar sister, ngafalin Quran yang benar, sholat yang rajin, sambil yakin, ya Allah, setiap ayat yang saya hafal, pasti setiap langkah saya gendong ibu ayah saya ke surgamu. Saya yakin, ya Allah, setiap rakaat sholat saya adalah jembatan untuk ayah dan ibu saya masuk ke dalam surgamu. Yakinin itu sister. Tapi saya nggak diam. Waktu saya tahu lukisan saya dirusak, nggak. Oh ya udah deh, lukisannya dirusak enggak. Saya perbaiki lukisan saya. Makanya tadi, saya dari kelas 3 SD, dari kelas 2 SD malah saya udah belajar jualan di sekolah. Karena saya punya satu dream, punya satu azam yang tadi saya tanyain ke kamu. Apa? Iya, tahu nanti. Suara siapa sih itu kok? Kayak kenal, kayak suara yang tahu bulat digoreng dadakan gitu ya. Bukan gara-gara lu lupa. Gue lagi ngomongin apa tadi? Lukisan. Oh, iya. Ada sebuah azam, ada sebuah dream yang gue perjuangin sister dari SD. Yang tadi kalau saya tanya siapa main berangkatin orang tua ke tanah suci, lu ngangkat tangannya aja sambil cengenges-cengenges, aku gitu doang. Gak ada keyakinan gitu. Dan ingat, Allah tuh sesuai dengan rasa hambanya loh. Ketika lu ngangkat tangan tanpa keyakinan, kayaknya nggak mungkin ya, duit dari mana? Gua sekolah di sini aja nyicil SPP-nya 7 tahun kagak lunas-lunas. Langsung Allah iyakan prasangka kamu. Tapi ketika tadi di antara kamu ada yang katakan, saya, walaupun saya anak yatim, saya yakin saya bisa bawa ibu saya ke tanah suci. Iman, keyakinan. Dan Allah akan berkata apa? Ya, karena anna ingdadon, Allah itu sesuai prasangka kita hambanya. Saya gitu sister. Ketika saya lihat kalender ada gambar Ka'bah, langsung merem. Langsung bayangin, ada nenek saya di depan Ka'bah. Ketika ada orang berangkatin orang tua yang ke tanah suci, saya langsung bayangin, kelak saya yang akan gandeng tangan nenek saya di depan Ka'bah. Itu namanya azam, itu namanya dream, itu namanya kebutuhan. Dan kebutuhan itu pasti diperjuangin dan pasti Allah penuhin. Makanya tadi saya bilang dari kelas 2 SD saya jualan, karena saya berazam sama Allah. Allah sebelum saya lihat nenek pakai kain kafan, saya pengen lihat nenek pakai kain ihram. Gua ngumpulin sister 100 perak, 200 perak. Kapan coba secara akal logika saya bisa berangkatin nenek ke tanah suci? Tapi iman sama logika kan gak harus sama sister. Logikanya api bisa ngebakar kan, tapi dengan iman api gak bisa ngebakar Ibrahim loh. Logikanya tongkat gak mungkin bisa ngebelah lautan kan, tapi dengan iman tongkat bisa ngebelah lautan loh. Buat Musa, bukan buat kamu. Masa kamu pulang dari sini bawa tongkat ke laut? Kecipak, kok gak belah sih? Iman, bukan tongkatnya, imannya ke Allah. Sama kalian juga, kalau walaupun kalian nabung, alhamdulillah 100 perak, bunyinya juga kecelengan, kletuk, soalnya nggak ada isinya lagi. 100 perak, kletuk, tapi ada iman di situ. Itu yang bisa bawa orang tua kamu ke tanah suci, bukan duitnya, imannya, Allah. Itu yang saya yakini sister. Tapi kan iman itu harus disertai dengan ikhtiar yang maksimal. Kok iman sudah maksimal, ikhtiarnya harus lebih maksimal. Makanya lulus SD gue nggak sekolah, gue bergabung bersama PBB. Tahu PBB? Persatuan Babu-Babu. Gue jadi pembantu sister. Lu bisa bayangin kerjaan pembantu tahu apa? Dan itu bukan cita-cita ya. Gue nggak pernah waktu SD ditanya sama guru, siapa yang cita-citanya jadi pembantu, terus gue angkat tangan, saya. Enggak. Dan kenapa gue jadi pembantu? Ya gue mau kerja apa lagi, sekolah cuma sampai SD, mau jadi dosen. Tapi alhamdulillah saya cuma lulusan SD tapi ngajar di sekolah, ngajar di kampus, ngajar dosen, ngajar di bank. Padahal saya cuma lulusan SD.
Oke. Kenapa saya sekolah Jumat sampai saya? Ya tadi saya ngejar impian saya. Saya jadi pembantu. Dan tahu kerjaan pembantu apa? Nyuci, ngepel, masak. Lu bayangin nggak? Ganteng, pakai kacamata, jegotan, ngepel. Kadar ganteng gua itu berkurang drastis ketika itu. Dan beruntung banget yang jadi istri saya. Jadi saya ngepel, saya yang masak. Pas genteng bocor, istri gua yang benerin. Setelah jadi pembantu gaji saya cuma 150.000. Saya kumpulin, setelah itu saya main sinetron. Dulu ada film judulnya itu Kuli yang Tertukar. Pernah dengar? Kenapa? Kok kayak menghina gitu ketawanya? Nggak pernah dengar? Iya, gue jadi kuli bangunan, sister. Saya jadi kuli bangunan. Tahu kerjaan kuli bangunan? Mau enak, ya kayak gitu kerjaan saya. Udah bekas jadi pembantu, jadi kuli lagi, makin hitam, hancur lah muka. Alhamdulillah, udah muasar ya. Gimana? Udah? Ustazah, udah Ustazah. Saya tuh pengennya training besok tuh gratis, jadi lu bisa ikutan semua. Cuman karena kan di hotel acaranya. Jadi yang bayar tuh karena di hotel. Gue datang ke sini kan gak dibayar, jadi ilmunya mah gratis. Jadi kalau lu punya duit, ikut deh besok. 750.000. Saya singkat aja ya. Setelah saya jadi pembantu, saya pernah jadi pengusaha. Saking besarnya bisnis saya bisa keliling dunia. Ke Garut, ke Tasik, Ciamis. Kalau dunia bukan itu. Dunia, masa gue bilang keliling akhirat. Serius, gue keliling dunia, stres soalnya duit banyak, kebutuhan gak ada. Sombong ya. Gue ke Hong Kong, ke Cina, ke Singapura buat ngabisin duit. Sampai akhirnya bisnis gue tutup dengan sempurna, bangkrut. Dan gue jadi gelandangan di Jakarta. Pas jadi gelandangan, ada seorang motivator namanya Ivo Santosa. Kalian cari bukunya di Gramedia, judulnya 7 Keajaiban Rizki. Saya baca buku itu bisa nampar pipi saya. Aneh kan? Buku bisa nampar, gue lagi baca gini, plak, baca lagi, plak. Selesai buku, habis pipi gue. Kenapa ditampar? Di bab pertama udah ngomongin ibu, sedangkan gue nggak tahu ibu gue di mana. Ibu gue masih hidup tapi nggak tahu di mana. Ini akhirnya saya cari penulis buku itu. Saya mau protes sama dia. Ketemu saya ngomong, Mas Ibo, saya punya ibu tapi saya nggak tahu dia gimana. Apa yang harus saya lakukan? Cari ibu kamu. Dia yang ninggalin saya dari kecil, Mas, bukan saya ninggalin ibu. Emang ada berita di TV seorang bayi yang baru dilahirkan tega ninggalin ibunya yang baru saja melahirkannya? Kan nggak ada. Kata Mas Ibo bilang apa? Kamu butuh surga nggak? Ya butuh lah. Kuncinya di mana? Ya di ibu. Oh iya. Yang saya cari ibu saya. Ketemu dia udah nikah lagi, udah punya anak. Saya cuma sampein 3 hal. Maafin saya ya bu. Makasih ya bu. Dan doain saya ya bu, biar bisa berangkatin nenek umroh. Ibu gua nangis. Tahu nggak dari matanya keluar apa? Zam-zam. Gua langsung ambil gelas dong. Jam-jam. Ngerti nggak lo? Hajar bolak-balik Safa ke Marwah nyari apa? Zam-zamnya di Safa apa di Marwah? Bukan di keduanya, tapi di bawah telapak Ismail. Maksudnya apa? Gua dari kecil udah jadi pembantu, jadi kuli bangunan, nyari apa? Tiket umrohnya tau nggak di mana? Dari doa ibu saya. Zam-zam dalam hidup saya. Ibu saya doain saya, Angga, saya doain kamu berangkat umroh sama nenek. Bukan gitu doanya. Angga, saya doain kamu bisa berangkatin nenek umroh.
Sebulan kemudian gue ngisi seminar sister, gue dibayar 2M. Makasih mas. Kok gak ketawa sih? Itu lucu tau. Gue nggak dibayar, cuma bilang makasih. Tapi yang mengundang saya malah bilang gini, mas boleh nggak saya berangkatin nenek mas Angga umroh gratis. Saya datengin nenek dapat tiket umroh gratis. Nenek saya malah bilang, umroh ke pasar aja nyasar umroh gitu. Nenek dia minta ditemenin, padahal gue nggak punya duit sister. Tapi lihat cara Allah. Saya dari 2012 keliling Indonesia cuma buat minta doa dari anak-anak yatim. Ini sejarahnya saya punya republik sosial. Saya datang ke Medan, datang ke Palembang, datang ke Surabaya buat datengin panti dan minta doa dari anak yatim. Tahu hasilnya apa? Duit gua habis. Itu hasilnya. Hasilnya apa? Ini hasilnya. Ini nenek saya. Bayangin aja Agnes Monica, mirip kok sama dia. Ini nenek saya, ini Aliando. Dan ini Ka'bah. Ini Ka'bah, tahu Ka'bah? Nangis nggak lu kalau lihat Ka'bah? Kalau hatinya, saya tuh sering bawa jamaah umroh, kalau hatinya lembut lihat Ka'bah tuh nangis dia. Tapi ada yang hatinya tuh banyak dosa entah gimana gitu. Ustaz, Ka'bah tuh mana sih? Ada di depan. Ka'bah mana Ka'bah? Itu pak yang hitam. Oh ini, tiap hari gua sholat ngadap sini. Biasa aja dia. Ada yang baru nyampe Mekah dia langsung sujud syukur. Alhamdulillah. Sama kayak lihat orang tua. Ada anak yang hatinya lembut lihat wajah orang tua tuh mesti nangis. Tapi ada yang biasa aja. Dan ini ibu saya. Ini 2013, ini 2017. Ini ibu saya. Alhamdulillah.